Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, allazi khalaqal kainatil mawjudat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi amaluna salihat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah min yaumina haza ila yaumil muhasabat. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallam, sayati zamanun ala ummati yafirun anil ulama wal fuqaha fayabtalihumullah bisalasi baliyat yarwal barakah min kasbihim ila akhir hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang insyaallah selalu dalam barakah dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas anugerah nikmat sehat, afiat, iman dan Islam, sehingga kembali lagi kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia, tempat yang amat menjadi banggaan sosok hamba pilihan kekasih Allah, tempat untuk membentuk karakter iman yang seutuhnya, tempat untuk membuktikan bahwa kita betul-betul menjadi hamba Allah, hamba yang senantiasa mensyukuri atas anugerah Allah, dan hamba yang senantiasa memahami akan syariat agama. Tempat untuk duduk bersimpuh, bersujud, munajat dan memohon atas sesuatu apapun yang dimiliki Zat Maha Pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena alhamdulillah kita kumpul di masjid kita tercinta ini, insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iringan salawat dan salam senantiasa tak lupa kepada sosok hamba pilihan yang apabila kita dekat kepadanya, dia dekat kepada kita. Kita cinta kepadanya, dia cinta kepada kita. Dalam arti cinta membela ajarannya, cinta mensyiarkan syariatnya, cinta untuk membanggakan akan bimbingannya. Siapa dia? Sosok manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa mahabbah kita pada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat Islam yang siap untuk membentuk keislaman yang luar biasa di persada Nusantara tercinta Indonesia, agar menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang memiliki peradaban, mempunyai tata krama dan sopan santun, kejujuran dan keadilan. Maka insya Allah umat Islam yang seperti ini, umat yang berhak mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang insya Allah dalam berkah dan Allah, dari berbagai macam mimbar Jumat kita suka dengar satu ayat, dan ayat ini kita hafal. Karena dari sekian umur kita selalu, berapa Jumat yang kita hadir dari mimbar yang mulia dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Tapi dalam kali ini, mari sama-sama kita kupas ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, agar semakin handal, akan semakin mantap bahwa kita benar-benar dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan, saudara. Bukan main-main. Tapi Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu, yang pertama kata-kata amanu, saudara. Wahai orang-orang yang beriman. Ternyata keimanan ini amat sangat dicintai Allah. Ternyata iman ini sangat dibanggakan oleh Allah. Ternyata iman ini sesuatu yang amat sangat mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Artinya orang yang beriman disayang oleh Allah. Orang yang beriman dicintai oleh Allah. Orang yang beriman dibanggakan oleh Allah. Itu yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau andai kata hal seperti dibanggakan, maka tingkatkan sama-sama kualitas iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena kemuliaan hidup di dunia, keberuntungan hidup di dunia, kehormatan hidup di dunia, naik ranking dan derajat di dunia tergantung nilai-nilai keimanan. Orang bisa jujur karena iman. Orang berakhlak mulia karena iman. Orang tidak khianat karena iman. Orang tidak zalim karena iman. Orang tidak rakus jabatan pun karena iman. Tidak rakus pangkat pun karena iman. Tidak rakus kedudukan pun karena iman. Kenapa? Karena iman sebagai motorisasi, sebagai penggerak untuk mendapat derajat yang tinggi dan kemuliaan di sisi Allah. Oleh karenanya kata-kata seperti ini yang mesti kita banggakan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman disayang oleh Allah. Kenapa? Mana buktinya? Dalam ayat lain mengatakan, wa kanallahu bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap beriman amat sangat sayang. Maka dia berani berjuang karena iman, berani berkorban karena iman, berani mempertaruhkan nyawanya karena iman. Jangankan harta, nyawa dia persembahkan untuk meningkatkan fasilitas kualitas iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah Jumat yang memuliakan Allah. Jadi kita hadir Jumat di mana masjid kita kali ini satu pembuktian bahwa kita betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dicintai oleh Allah. Oleh karena kalau kualitas iman bertambah, iman meningkat, hebat umat Islam, saudara. Kenapa? Kalau iman dia jujur. Kalau dia iman, dia nggak akan terbujuk rayu oleh rayuan-rayuan gombal, rayuan sifatnya sementara, yang sifatnya tidak langgeng, bahkan membahayakan untuk sekian tahun, bujuk rayu materi dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Iman, saudara, yang ada pada dia yang beriman antara hak dan batil, benar dan salah, boleh dan tidak, pahala dan dosa. Itu saudara iman. Ini berpahala, lanjut. Ini dosa, mundur. Ini hak, tampil. Ini batil, mundur. Itu iman, saudara. Jadi kalau iman itu sudah hebat, Masya Allah. Itu yang pertama dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada dalam kategori tafsir kita iman, maka satu beruntungan bagi kita selaku hamba Allah SWT. Ini yang pertama jamaah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Baru sudah iman, tingkatan takwa Anda kepada Allah. Kalau iman sudah mapan, iman mantap, apa? Ittaqullah, takwalah Anda kepada Allah, tunduk patuh, taat, ikhlas, pasrah, sabar dalam menjalani syariat agama. Ittaqullah. Dunia batu loncatan, jabatan batu loncatan, kedudukan batu loncatan, kekuatan batu loncatan. Apa artinya? Jadikan sarana itu semua untuk meraih redha Allah. Saing jabatan agar Allah redho, saing kedudukan agar Allah redho, saing kekuasaan agar Allah redho,
saya punya pangkat agar Allah redho. Artinya semua fasilitas kemewahan dunia jadikan mencari redho Allah. Itu orang yang beriman kaum muslimin, bukan memperkaya diri, menzalimi orang, mengintimidasi orang, mengkhianati orang, bahkan hal-hal yang tidak baik mereka berlakukan untuk memiliki suatu dunia yang sifatnya sementara. Ittaqullah, takwalah Anda kepada Allah. Upayakan tingkatan takwa kita, tunduk dan patuh. Nah, untuk hal ini pahami agama, saudara. Orang takwanya bisa meningkat karena paham agama. Paham agama, jangan jauh dari ulama. Dalam suatu kitab mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhil qalbal mayit binuril hikmah kawil arda al maytada bima'il matar. Biasain duduk kepada ulama, bahas fikih, bahas tauhid, bahas hadis, bahas tafsir dan lain, bahas, pahami saat agama. Tapi wastimai kalamil, dan juga Anda jadi ahli zikir, ahli wirid yang membawa diri Anda dekat kepada Allah. Jadi syariat jalan, hakikat jalan. Paham syariat, paham hakikat. Zohir ada, batin kita punya. Itu kenapa? Karena berpasang-pasangan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah telah mencipta alam seperti serba berpasang-pasang. Posisi zohir miliki, batin miliki. Kekuatan luar punya, kekuatan dalam punya. Itu kaum muslimin rahimakumullah. Meningkatkan takwa, pahamin, duduk sama ulama. Baru ittaqullah, meningkat takwa kepada Allah, kepasrahan, keikhlasan, istiqamah, kesabaran, menerima apapun ujian cobaan dari Allah. Karena untuk apa? Takwa dia kepada Allah. Ini jamaah Jumat yang melihat Allah. Ittaqullah. Kalau sudah takwa pada Allah, tidak cukup segitu, saudara. Tidak cukup paham ibadah, tidak cukup ketaatan pada Allah, tapi wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Hendaklah Anda mengkaji, menganalisis, membedah, membuka pola pikir Anda. Setiap pribadi manusia. Wa tanzur nafsun ma qaddamat ligot, apa yang terjadi 2023 untuk 2024. Ayat ini universal, luas, saudara, maknanya. Itulah Al-Quran, menjawab tantangan dari mulai alam semesta dicipta sampai hari kiamat. Al-Quran selalu menjawab tantangan dalam kehidupan kaum muslimin rahimakumullah. Kalimatnya singkat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqot. Hendaklah memperhatikan manusia apa yang terjadi kemarin 2023 dan bagaimana 2024. Muhasabah, bahan pengkajian, bahan evaluasi. Apakah mau mundur, apa mau maju, apa mau jalan tempat, apa ada perubahan. Itu ayat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah udah buka seperti ini, tinggal umat Islam itu menyikapinya bagaimana, saudara. Mau berubah tidak, mau ada nilai tambah tidak, atau jalan tempat. Nauzubillah min zalik, saudara. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqat. Perhatikan kejadian 2003, bagaimana selama sekian tahun, dan bagaimana 2004. Apakah ada perubahan? Ada nilai tambah, nilai yang positif, meningkatkan kualitas rakyat, bangsa dan negara, sehingga mempunyai negara yang punya wibawa? Jawabannya ada rakyat Indonesia kaum muslimin rahimakumullah. Kita bisa memilah dan memilih mana yang mesti menjadi Raisul Am, pemimpin utama di negara tercinta. Itu jamaah. Jadi ayat ini jelas, luas pandangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Kalau sudah ada dapat pemimpin yang baik, Allah kata wattaqullah, jangan lupa takwa lagi pada Allah. Syukuri atas apa yang Anda telah capai, yang Anda telah miliki, yang Anda telah dapati, yang Anda telah gapai. Ittaqullah, kembali lagi takwa pada Allah. Untuk takwa, innallaha khabirun bima ta'malun, Allah tahu apa yang Anda kerjakan. Terakhir ayat ini Allah tutup, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang Anda kerjakan, saudara, yang Anda programkan, yang Anda cita-citakan, yang Anda inginkan. Allah tahu, saudara, mau arah kemana, mau jalan kemana, menuju kemana, Allah tahu.
Kenapa? Itulah kata innallaha khabirun bima ta'malun. Masalah salat Allah katakan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Setelah kita sholat Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah tahu ma tasnaun, apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian kerjakan ma tasnaun, Allah tahu, saudara. Nah, oleh karena kalau Allah tahu, maka kita harus berhati-hati bahwa hidup kita ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlintas dari ucapan dan perbuatan manusia melainkan ada pendamping dia, malaikat raqib dan atid. Itulah tauhid. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan, kenali dia. Kalau kenal dia aman hidup, terarah hidup, terfokus hidup, mulia. Kenapa? Ada Raqibun Atid. Mati Munkar Nakir, sorga Ridwan, neraka Malik, saudara, dan lain sebagainya. Maut Israel, ada semua sifat Allah Subhanahu. Mana kekuatan manusia? Oleh karena ayat ini luar biasa. Ya ayyuhallazina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, oleh karenanya belum ada kata terlambat umat Islam untuk bergerak, umat Islam untuk berjihad. Jihad apa? Syiarkan agama, bukan perang nanti belakangan, tapi syiar agama. Tampilkan agama, tampilkan Islam di permukaan Indonesia, tampilkan Islam di permukaan dunia, tampilkan Islam di masalah lingkungan dan keluarga. Maka ini sudah suatu perjuangan yang luar biasa. Mantapkan Islam kita, berjihad untuk menghidupkan sarana, tempat, suatu yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari perjuangan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al. Allah bersama orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang ikhlas, orang yang taat, orang yang tidak sayang-sayang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hadis Nabi khairun nas anfa'um linnas, paling baik manusia bermanfaat orang lain, bukan mudarat orang lain. Bermanfaat untuk orang lain, bukan bikin mudarat untuk orang lain, saudara. Itu khairun nas anfa'um linnas wasarun nas mantal akhar. Kalau orang yang paling buruk yang bikin susah orang lain, na'udzubillah min zalik. Oleh karenanya umat Islam sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Rajab. Berapa hari lagi masuk Sya'ban. Sya'ban habis masuk Ramadan, Ramadan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah habis masuk Muharram lagi. Umur kita berkurang 1 tahun, bertambah hitungannya. Arti muhasabah, apa yang kita bisa amalkan, kita bisa perjuangkan, kita bisa sumbangkan untuk agama yang mulia yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan kita belum habis, saudara, untuk li'ali kalimatillah, mensyiarkan agama Allah. Jadikan al-Islam ya'lu la yu'lal. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi dari Islam. Itu kenapa? Segala sesuatu kalau dikaji, dikupas, dibahas, Islam luar biasa. Oleh karena Nabi SAW aslim taslam, masuklah ke agama Islam, engkau akan selamat. Aslim taslam, masuk Islam, selamat Anda, mulia Anda, disegani Anda, dicetak. Pesan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan hidup kita, jauh bala, jauh fitnah, jauh musibah, jauh malapetaka. Islam dibela oleh Allah, Islam dicintai Allah, dan perjuangan Islam insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya sukses segala-galanya. Semua amal diterima Allah, dan pada akhirnya kita wafat mendapatkan Allah, wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum. Taratin samil alim aqulu qala azimali wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu iqraran wa man majah wa kafar asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadaqal bashar Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabil gurar mata salat aini min azhar uzun wa khabar min hadza ila yaumil mahsyar amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amanaha anhu azar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi adabi nafsi wa sanna bi hadi bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi warallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in man tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ikdi hajatina ya Allah ikdi hajatina Allah ikdi hajatina Allah birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa azkurukum was'alu min fadlatikum yahdikum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah